Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Ya, baiklah, kami akan melanjutkan proses coaching dengan menggunakan alert virtual pada kasus kedua, yaitu meningkatkan disiplin murid dalam menyelesaikan tugas. Di mana saya sebagai coach yaitu Bu Maulida, kemudian sebagai coachee adalah Bu Rabiah. Ya, dipersilakan untuk Bu Rabiah untuk memulai. Ya, terima kasih untuk Bu Maulida. Di sini saya akan memulai proses coaching kita. Ya, selamat sore Bu Maulida. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu Rabiah. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Bu. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Bu, apa saat ini Ibu ada kesibukan atau ada waktu Bu? Kebetulan ini sedang tidak ada kegiatan nih Bu. Boleh Bu, apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, ada masalah yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Barangkali Ibu bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu. Boleh Bu, masalah apa ya yang Ibu hadapi nih? Silakan Bu, ceritakan kepada saya. Iya Bu, begini Bu, masalahnya ini tentang anak-anak saya di kelas 8 Bu. Nah, setiap kali saya memberikan tugas, saya perhatikan ya Bu, ya pasti ada aja yang tidak mengumpulkan tugas, dan sepertinya yang tidak mengumpulkan tugas itu orangnya sama Bu, jadi anak-anak itu saja Bu. Oh begitu ya Bu ya. Mendengar dari permasalahan yang Ibu sampaikan, ini memang sepertinya sering terjadi juga Bu di sekolah-sekolah yang lainnya juga, khususnya di sekolah saya juga Bu seperti itu. Dan kebetulan ini terjadi di sekolah Ibu, di mana siswa Ibu atau murid Ibu tidak mengerjakan tugas karena suatu alasan. Dan yang tidak mengerjakan tugas itu adalah murid-murid itu saja. Demikian Ibu kira-kira? Ya, benar sekali Bu, seperti itu Bu Begitu ya kondisinya. Bu ya. Dengan begitu kira-kira dari pembicaraan kita ini nih Bu, apa yang Ibu harapkan nih di akhir dari pembicaraan kita nanti? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, agar anak-anak saya nanti khususnya di kelas 8 itu, mereka mengerjakan dan mengumpulkan tugas itu dengan baik Bu, seperti itu. Baik Ibu, dengan harapan yang Ibu sampaikan tadi, di mana murid-murid Ibu nanti akan mengerjakan tugas agar lebih disiplin lagi untuk menyelesaikannya. Demikian Bu? Iya Bu. Ya baik Ibu. Kira-kira menurut Ibu nih ya, Ya Bu. kriteria disiplin seperti apa Bu terhadap murid Ibu nantinya untuk menerapkan yang seperti yang Ibu katakan tadi bahwa Ibu menginginkan murid Ibu nanti disiplin dalam menyelesaikan tugas. Nah, kira-kira kriterianya itu seperti apa Bu? Menurut saya kriteria anak yang disiplin itu mereka mengikuti pembelajaran dengan baik Bu, dan mereka juga nanti mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab dan mengumpulkan tugas itu tepat waktu Bu. Jadi sesuai dengan petunjuk awal yang saya berikan, seperti itu Bu maunya anak-anak saya. Oh begitu ya Bu ya. Baik, dengan misalnya tadi ya Bu ya, murid Ibu nanti akan mengerjakan tugas dengan tepat waktu.
Iya, terus Bu. kemudian pada saat Ibu, memberikan pembelajaran, mereka aktif dalam memperhatikan gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kemudian, menurut Ibu nih ya, misalnya kita beri angka 1 sampai 10 untuk ideal dalam disiplin tadi ya, Bu, ya. Kira-kira di posisi mana nih, Ibu nantinya, di dalam menerapkan sikap disiplin terhadap murid Ibu nih? Di posisi berapa dari Kalau saat ini ya Bu ya, posisinya saya rasa masih 5 ya Bu ya, melihat kondisi tadi atau melihat permasalahan yang saya sampaikan kepada Ibu tadi. Jadi posisinya masih di 5 Bu, di angka 5. di angka 5 ya, Bu, ya, kira-kira ini masih rendah ya, Bu, ya? Iya Bu, menurut saya juga sangat rendah sekali, makanya saya bingung, makanya ingin mencari solusi bagaimana nanti menjadi lebih ideal, lebih bagus seperti itu Bu. Oh, begitu, baik, Bu. Kira-kira menurut Ibu, pencapaian Ibu nanti, mencapai angka berapa idealnya nih, Bu, dalam, disiplin menyelesaikan tugas terhadap murid-murid Ibu tadi? Menurut saya itu, disiplinnya itu dalam mengerjakan tugas itu di idealnya itu Bu, di angka 8 Bu. Angka 8 ya, Bu, ya. Ya. Baik. Eee, Kemudian, menurut Ibu kira-kira selama ini dalam pembelajaran yang, Ibu lakukan terhadap murid Ibu tadi, di mana Ibu berharap nanti idealnya di angka 8 ya, Bu, ya. Iya Bu. Kira-kira bisa tidak, Bu, untuk mencapai angka 8 tersebut, Bu? Saya pikir itu bisa Bu ya, karena saya lihat dalam proses pembelajaran, sebenarnya anak-anak itu antusias dalam memahami apa yang saya sampaikan. Dan saya juga Bu ya, dalam memberikan tugas itu, sebenarnya tugasnya itu sudah saya jelaskan Bu. Nah, yang biasanya cuma saya ubah itu di dalam penulisannya saja seperti itu. Nah, seharusnya mereka bisa sih mencapai angka ideal tersebut Bu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Kemudian selama ini tindakan apa lagi yang sudah, apa yang akan Ibu lakukan untuk, membuat anak tersebut untuk mencapai angka 8 yang ideal dalam disiplin mengerjakan tugas tadi, Bu? Ya Bu, selama ini saya sudah ya. Yang pertama itu saya menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas. Biasanya yang terlambat itu mengumpulkan tugas di hari berikutnya. Dan saya juga biasanya memberikan salah satunya itu untuk efek jerah mereka, yaitu memberikan poin di buku kendali mereka. Nah, agar wali kelasnya juga mengetahui hal tersebut. Dan saya juga biasanya itu memanggil anak-anak tersebut Bu untuk menemui saya. Nah, di mana saya biasanya menanyakan kepada mereka mengapa mereka melakukan hal tersebut. Nah, katanya sih Bu, karena kelupaan, kemudian karena ketinggalan bukunya, padahal sudah dikerjakan, katanya seperti itu Bu. Nah, di situ juga saya dengan anak-anak itu berdiskusi Bu, bagaimana memecahkan atau mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Tapi ya itu Bu, terulang lagi seperti itu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi mereka tidak mengumpulkan tugas dengan alasan tugasnya tertinggal di rumah atau, kelupaan mengerjakan. Dan ternyata di pembelajaran berikutnya yang, Ibu lakukan, mereka yang tidak menyelesaikan tugas sebelumnya ternyata mengulangi kesalahan yang sama, begitu ya, Bu, ya? Iya Bu. Nah, kira-kira untuk menyelesaikan, permasalahan ini menurut Ibu, agar lebih efektif lagi, Bu, agar mereka tidak, mengulangi lagi, tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kira-kira solusi apa, Bu, yang Ibu berikan selanjutnya nih? Di sini saya punya solusi Bu ya, atau pemikiran agar nanti dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara efektif. Saya nanti ingin memberikan konsekuensi
atas kesepakatan ya, di mana kesepakatan itu adalah hasil dari kesepakatan saya dengan anak-anak yang melakukan hal tersebut tadi, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Menarik sekali nih menurut Ibu tadi bahwa Ibu nanti di dalam menerapkan disiplin secara efektif terhadap murid-murid, Ibu akan meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan memberikan konsekuensi, di mana konsekuensi tersebut sudah disepakati dengan murid-murid Ibu, gitu ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. menurut Ibu konsekuensi ini yang seperti apa Bu? Konsekuensi itu saya mempunyai rencana ya, di mana memberikan konsekuensi kepada anak-anak tersebut jika hal itu terulang kembali. Maka setelah selesai pembelajaran, saya ingin anak-anak tersebut mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah, setelah pembelajaran atau misalnya jam istirahat, maunya seperti itu, Bu. Oh, kira-kira untuk mewujudkan rencana Ibu tadi tentunya Ibu memerlukan dukungan ya Bu ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira dukungan dari mana saja Bu agar rencana Ibu tadi bisa terlaksana dengan baik? Saya meminta dukungan itu terutama untuk wali kelas, Bu. Karena saya merasa bahwa wali kelas itu yang lebih dekat dengan anak-anak di kelas tersebut, Bu. Baik Bu, saya setuju sekali dengan apa namanya rencana yang Ibu akan laksanakan nanti ya Bu ya. Ya. Kemudian adakah lagi Bu solusi yang lain untuk menerapkan disiplin terhadap murid Ibu tadi dalam mengerjakan tugas? Kira-kira apa ya Bu ya rencana lain Apa lagi ya, selain Bu, yang ya? Ibu sampaikan di awal tadi? Mungkin untuk selanjutnya lagi nanti saya akan bersama-sama ya dengan guru BK juga, Bu, mencari solusi lainnya ya, membicarakan seperti apa, seperti itu, Bu. Baik Bu, kira-kira apa yang Ibu rencanakan nih bagus sekali Bu. Kira-kira kapan Bu menerapkannya nih? Rencananya besok, Bu. Jadi sebelum pembelajaran IPA di kelas saya, nanti saya sebelumnya akan menemui wali kelas dulu, Bu, untuk meminta kepada wali kelas itu untuk melakukan pembinaan, kemudian menyampaikan kepada murid itu tentang disiplin dalam mengerjakan tugas, dan kemudian nanti dilanjutkan dengan pembelajaran saya. Ya, dan pastinya saya akan langsung menerapkan di pembelajaran tersebut, Bu. Ya, sepertinya di akhir pembicaraan kita ini Ibu sudah apa namanya menemukan gambaran yang jelas untuk solusi dari permasalahan Ibu tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Eh, Kemudian dari tindak lanjut yang Ibu sampaikan tadi, kemudian rencana aksinya yang segera akan Ibu laksanakan yaitu tadi diantaranya yang pertama dulu Ibu tadi akan menemui wali kelas, di mana Iya, Ibu Bu. nanti meminta kepada wali kelas untuk memberikan pembinaan kepada murid-murid yang termasuk binaan dari wali kelas tersebut agar lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas begitu ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, sepertinya saya ini sudah tidak sabar lagi Bu untuk mendengar hasil dari rencana tindak lanjut Ibu ini nanti terhadap perkembangan murid-murid Ibu ke arah lebih disiplin lagi dalam mengerjakan tugas. Kira-kira beri kabar secepatnya ya Bu ya. Baik, Bu. Nanti saya akan memberikan kabar mengenai hasil dari tindak lanjut yang saya lakukan nanti, Bu. Baik, Ibu ditunggu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih Ibu sudah membersamai saya ya, Bu ya, dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Dan saya sudah merasa lega, Bu. Baik, sama-sama Ibu. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan ngobrol-ngobrol lagi dengan permasalahan-permasalahan yang tentunya apa namanya kita memerlukan sharing pendapat terhadap teman-teman kita juga yang lain ya Bu ya, kita saling sharing pendapat. Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu kira-kira nih? Cukup itu aja, Bu ya. Nanti kalau misalnya
ada hal lagi, permasalahan yang lain lagi, saya akan menghubung Ibu, siapkan Bu? Iya, selalu ada waktu untuk Ibu Rabiah nih. Alhamdulillah ya Bu. Selamat sore ya Bu Maulida. Ya, sama-sama Ibu, selamat sore juga. Sehat-sehat terus, semangat dalam menghadapi murid-murid ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, demikian tadi percakapan coaching untuk kasus kedua dengan menggunakan alur tirta dengan topik meningkatkan disiplin murid dalam menyelesaikan tugas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas berkarakter itu kita. Refleksi dari saya yaitu untuk kasus kedua, di mana pada kasus kedua saya bertindak sebagai coach dan Bu Rabiah sebagai coachee. Nah, untuk refleksi saya terhadap coach yaitu terhadap diri saya sendiri, apa saja yang dapat saya dapatkan dari percakapan kita di kasus kedua ini. Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan untuk dalam hal ini adalah merupakan pengalaman terbaru juga untuk saya, yang selama ini yang pernah saya lakukan di sekolah adalah membantu tim di sekolah untuk supervisi dalam penilaian kinerja guru, di mana sebelumnya tidak pernah melakukan yang namanya percakapan menggunakan alur tirta. Nah, jadi pada kesempatan ini lebih menambah pengalaman saya nanti di dalam melakukan supervisi akademik nanti di sekolah. Saya dengan memulai percakapan alur tirta, yaitu yang pertama melihat tujuan dari percakapan yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi dari permasalahan yang disampaikan coachee, kemudian melihat apa saja rencana aksi yang akan disampaikan oleh coachee, kemudian tindak lanjutnya bagaimana, dengan cara kita sebagai coach, yaitu kita sebagai memfasilitasi di dalam percakapan tersebut agar coachee nantinya atau yang kita observasi dia bisa memunculkan solusi-solusi atau ide-ide terhadap proses pembelajaran yang dia lakukan nantinya, di mana terletak hal-hal yang perlu dia perbaiki, kemudian apa langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dari proses pembelajaran yang dia lakukan. Nah, artinya kita sebagai observer hanya sebagai menggali saja apa yang ada di diri coachee. Nah, dari coachee itu sendirilah yang memunculkan ide-ide agar dia bisa melaksanakan rencana aksi selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan tentunya dari kita sebagai coach, sebagai pertanyaan yang berbobot sehingga coachee tadi bisa memberikan jawaban yang berhubungan dengan solusi atau rencana aksi yang akan dia lakukan. Kemudian apa saja di dalam percakapan tadi saya sebagai coach yang harus saya tingkatkan tentunya adalah karena kita melihat bahwa dari percakapan kita tujuannya untuk memberdayakan coachee kita, tentunya kita sebagai coach adalah bagaimana kita menjalin komunikasi yang baik antara coach dan coachee, artinya terjalin interaksi dengan dua arah. Maka kita sebagai coach juga harus memperhatikan dengan benar atau dengan kita bersikap present atau konsentrasi penuh terhadap apa yang disampaikan coachee sehingga kita bisa memaksimalkan diri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itulah yang perlu saya tingkatkan untuk kedepannya. Semoga nanti bisa menerapkan di sekolah saya terhadap tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Demikian refleksi yang bisa saya berikan, Ibu. Semoga bisa kita berdua memaknai dari percakapan yang kita lakukan ini. Semoga itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran dan juga
latihan untuk diri kita berdua di dalam mengembangkan potensi kita untuk bisa memberdayakan rekan-rekan sejawat kita ataupun kita untuk memberdayakan murid-murid kita nantinya. Demikian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.